Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Puji Novalenda akan menyampaikan poin pertama, yaitu poin pertama yang tentang populasi. Populasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu population, yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Nasir mengatakan bahwa populasi adalah berkenaan dengan data, bukan barang atau lainnya atau benda. Sedangkan menurut Ridwan mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran menjadi objek penelitian. Jadi secara umum dapat dikatakan beberapa karakteristik populasi, yaitu yang pertama merupakan keseluruhan dari unit analisis sesuai dengan informasi yang akan diinginkan. Kedua, dapat berupa manusia, individu, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda atau objek, maupun kejadian-kejadian yang terdapat dalam suatu area atau daerah tertentu yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu merupakan batas-batas atau boundary yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dari keadaan itu. Yang keempat itu memberikan pedoman kepada apa atau siapa hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis populasi. Menurut Muri, populasi digolongkan menjadi dua, yaitu populasi terbatas atau definite dan populasi yang tak terbatas infinite. Populasi terbatas atau definite yaitu objek penelitian dapat dihitung seperti luas sawah, jumlah ternak, jumlah murid dan jumlah mahasiswa. Sedangkan populasi tak terbatas yaitu infinite yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah yang tak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya, seperti pasir di pantai. Di samping itu, persoalan populasi bagi suatu penelitian harus dibedakan ke dalam sifat berikut ini. Yang pertama yaitu populasi yang bersifat homogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Sedangkan populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Baik, sekian dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lindri Dwi Lara dengan NIM 1816010044. Saya akan menjelaskan mengenai poin yang kedua, itu mengenai sampel. Yang pertama, pengertian sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk mewakili populasi tersebut. Sebagian dan mewakili dalam batasan tersebut merupakan dua kata kunci yang merujuk kepada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-masing karakteristik populasi. Selanjutnya, pengertian populasi menurut beberapa pendapat ahli. Yang pertama, menurut Sachs. Sachs mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah yang terbatas dari unsur-unsur yang terpilih pada suatu populasi. Unsur-unsur tersebut hendaklah mewakili populasi. Yang kedua, menurut Warwicks. Warwicks mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian dari suatu hal yang luas, yang khusus, yang terpilih untuk mewakili secara keseluruhan.
Yang ketiga, menurut Ledi. Ledi mengemukakan bahwa sampel adalah dipilih secara hati-hati, sehingga dengan cara yang sedemikian, peneliti dapat melihat karakteristik total dari populasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sampel yang baik. Dari beberapa pengertian sampel tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri sampel yang baik yang pertama yaitu sampel harus dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu dan benar. Yang kedua, sampel harus mewakili populasi, sehingga gambaran yang diberikan dapat mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Yang ketiga, besar ukuran sampel. Besar ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat kepercayaan sampel yang diterima secara statistik. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu mengenai teknik sampling. Teknik sampling disebut juga teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama yaitu teknik probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama dari setiap unsur atau anggota populasi yang digunakan untuk menjadi anggota sampel. Teknik probability sampling ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalamnya. Cara ini digunakan jika anggota populasi dianggap homogen. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan jika populasi mempunyai unsur atau anggota tidak homogen serta berstrata profesional. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata tapi kurang profesional. Yang keempat, cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel objek yang akan diteliti atau suatu data yang sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, kabupaten, atau kota. Dan yang keenam, snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Materi yang keempat adalah menentukan ukuran sampel. Di sini jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi, bila jumlah populasi 1000 orang dan hasil peneliti itu akan diberlakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1000 orang. Makin besar jumlah sampel mendekati jumlah populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya. Makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi. Berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian? Jawabannya tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat kesalahan, maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan, dan sebaliknya. Makin kecil tingkat kesalahan yang diinginkan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber data. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Selanjutnya adalah alasan dan keuntungan dari digunakannya sampling. Alasan digunakannya sampling menurut Sujana adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran sampel. Untuk ukuran sampel yang tidak terbatas atau jumlah yang besar, penggunaan sampel akan sangat menguntungkan bagi seorang peneliti. Yang kedua adalah masalah biaya. Di lapangan, ketika menggunakan sampel akan jauh lebih hemat biaya daripada harus semua populasi yang diteliti. Karena untuk menguji sampel
untuk menguji sampel kita sudah bisa mengetahui sedikit banyaknya tentang populasi. Yang ketiga adalah masalah waktu. Untuk masalah waktu, penggunaan sampel akan jauh menghemat waktu si peneliti dalam melakukan penelitian. Yang selanjutnya adalah percobaan yang sifatnya merusak. Banyak dalam penelitian, dalam prakteknya menggunakan bahan-bahan yang merusak lingkungan seperti penggunaan darah atau penggunaan kulit, maka penggunaan sampel akan jauh lebih efektif digunakan pada saat seperti itu. Kemudian adalah masalah ekonomis. Dalam teorinya atau dalam lapangannya, penggunaan sampel akan jauh lebih ekonomis dibandingkan pengujian populasi. Kemudian selanjutnya adalah keuntungan dari menggunakan sampel. Yang pertama adalah biaya menjadi lebih kurang atau lebih ekonomis. Yang kedua adalah lebih cepat dalam penggunaan data. Yang ketiga, lebih akurat dalam menggunakan data. Yang keempat, lebih luas cakupan penelitian ketika menggunakan sampel. Baiklah, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.